Inilah bukti kalau Sans layak disebut sebagai pemain Mobile Legends nomor 1 di Indonesia. Gotta be careful. Yep, I knew that was coming. Wings of by wings. This is solo. It's not a jungler. If he jungler, it's Gila Sans. Gila! Sans! Gila! Sans! Gila! Kalau kita bicara tentang siapa pemain yang paling konsisten, berkembang pesat, dan paling dominan di skena Mobile Legends Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, satu nama yang pasti muncul adalah Sans. Ya, karir Sans saat ini sudah berada di titik tertinggi. Gaya permainannya pun sudah diakui di dunia. Bahkan, banyak yang bilang skill Sans sudah melampaui Lemon, sang legenda RRQ. Sans juga menguasai semua role, mulai dari jungler, mid laner, roamer, gold laner, hingga side laner. Role mid laner, Sans dianggap sebagai salah satu mid laner paling konsisten di MPL Indonesia, dengan konsistensi yang telah dibuktikan dari awal karirnya di MPL ID Season 8, hingga meraih beberapa gelar juara bersama Onyx. Konsistensinya didukung oleh kemampuan mekanik tinggi, pool hero yang luas, dan gameplay makro yang berperan besar dalam kemenangan tim. Fakta menunjukkan bahwa Sans merupakan pro player dengan penghasilan terbesar jika dibandingkan dengan pro player lainnya di Indonesia. Hal ini yang membuat Sans layak disebut sebagai pemain Mobile Legends nomor 1 di Indonesia. Lantas, seperti apa perjalanan Sans dalam meniti karir di skena kompetitif Mobile Legends? Memiliki nama asli Gilang, Sans adalah salah satu pemain yang berasal dari Makassar. Nama Sans sendiri terinspirasi dari salah satu YouTuber top global Fanny pada masanya Sanstify. Seperti kebanyakan anak muda di zamannya, Sans menghabiskan waktu di warnet, memainkan berbagai game seperti Dota Duel, League of Legends, Dragon Nest, hingga Point Blank. Sebelum terjun ke Mobile Legends, ia sempat mencoba Arena of Valor selama beberapa minggu. Tapi, setelah diajak teman-temannya main Mobile Legends, ia langsung jatuh cinta dengan game ini. Sejak saat itu, Sans mulai fokus dan mendalami mekanik game secara serius. Ia bahkan sempat menjadi top global untuk beberapa hero, salah satunya Cloud. Seperti pemain hebat lainnya, perjalanan Sans dimulai dari bawah, mengikuti turnamen kecil, dan merasakan kerasnya dunia kompetitif amatir. Namun, kemampuan tidak bisa disembunyikan. Keahliannya dalam memainkan berbagai hero membuat nama Sans mulai dikenal dan dilirik tim profesional. Salah satunya adalah Victim Esports. Tim inilah yang pertama kali mengajak Sans masuk ke level nasional. Sans pun memutuskan meninggalkan Makassar dan pindah ke Jakarta. Dari sinilah perjalanan serius seorang Sans dimulai. Tahun 2019 menjadi tahun yang membuat nama Sans mulai dikenal lebih luas. Ia menjadi salah satu roster dari Victim Rivals, tim kedua dari Victim Esports. Turnamen pertama yang diikutinya adalah Piala Presiden Esports 2019. Dalam turnamen tersebut, tim Victim Rivals menduduki posisi kedua. Sans dan kawan-kawan gagal melaju ke main event setelah dikalahkan Humble Team dengan skor 2-1. Meski hasilnya kurang memuaskan, nama Sans mulai diperhitungkan. Bahkan, setelah itu ia dipromosikan ke tim utama Victim Esports. Bersama Victim Esports, Sans memenangkan berbagai turnamen, termasuk Independence Cup 2019, di mana mereka mengalahkan pemain besar seperti Udil, Lemon, Donkey, Aura, dan lainnya. Tidak berhenti di situ, Sans dan kawan-kawan juga mendominasi di MLBB Intercity Championship 2019. Victim Esports kala itu dinobatkan sebagai Legends of Nusantara setelah menumbangkan MLV Makassar dengan skor 3-1. Bahkan nama Victim Esports yang kala itu bersinar juga sempat diundang untuk seleksi pelatnas SEA Games 2019. Tapi, sehari sebelum seleksi, mereka tiba-tiba mundur. Alasannya sederhana, ingin berkembangnya permainan Victim Esports membuat mereka terdorong untuk mengikuti MPL Indonesia Season 5, Liga nomor 1 Mobile Legends di tanah air. Namun, MPL saat itu belum bisa menambah slot baru. Kendati begitu, bersinarnya Victim Esports membuat nama Sans ikut tersorot. Beberapa tim besar mulai meliriknya, salah satunya RRQ. Fakta ini diakui oleh sang CEO Andrian Pauline, atau biasa disapa Pak Ape. Pak Ape mengungkapkan bahwa Sans hanya selangkah lagi bergabung dengan RRQ. Bahkan, budget transfernya sudah disiapkan. Namun, Sans lebih memilih tetap bersama Victim Esports. Dia enggan meninggalkan rekan-rekan seperjuangannya. Sifat loyal ini menunjukkan kedewasaan seorang remaja 17 tahun yang waktu itu masih anak warnet dari Makassar. Tahun 2020, Munton memperkenalkan MDL, Liga kedua Mobile Legends. Angin segar pun datang untuk tim seperti Victim Esports. Karena juara MDL dijanjikan bisa naik ke MPL, janji itu membuat Sans dan Victim tampil luar biasa, mendominasi sepanjang liga dan menjadi juara MDL Season 1 setelah menaklukkan Reka Esports.
Sayangnya, janji promosi itu tidak terrealisasi. Keputusan Monton membatalkan slot promosi membuat para pemain kecewa. Di titik ini, Suns mulai berpikir untuk naik level. Ia berdiskusi dengan manajemen Vic Team tentang keinginannya untuk tampil di MPL season berikutnya. Rumor pun menyebar luas bahwa Suns ingin meninggalkan Vic Team Esports, termasuk ke telinga Onyx Esports, yang kala itu kekurangan pemain setelah melepas Udil ke Alter Ego. Juli 2020, sebelum MPL Season 6 dimulai, Onyx Esports resmi mengumumkan Suns sebagai roster baru. Transfer ini bahkan disebut sebagai salah satu yang termahal di Indonesia, melebihi transfer Udil ke Alter Ego. Debatnya bersama Onyx terjadi di Mythal International Championship 2020, turnamen berskala Asia Tenggara. Onyx tampil dominan dan keluar sebagai juara, menaklukkan EVOS Legends 3-0. Kemenangan Onyx kala itu cukup mengejutkan karena berhasil menaklukkan tim juara dunia 2019 di MPL Season 6, menjadi awal Suns tampil di liga tertinggi Indonesia. Namun, bersama Buds, Dryan, Anti-Mage, dan Rasi, mereka hanya finish di posisi 3 regular season dan posisi 4 playoff. Kendati begitu, performa Suns bersama Onyx Esports sudah menjanjikan. Di season 7, performa Onyx makin meningkat dengan tambahan Keyboy. Mereka memuncaki klasemen regular season, namun kembali gagal di playoff setelah dikalahkan Aerowolf. Namun titik balik sesungguhnya datang di season 8, Onyx akhirnya menjadi juara MPLI di season 8, mengalahkan RRQ dalam final Legendaries dengan skor 4-3. Banyak fans masih ingat momen hero Nathan di tangan Suns. Ketika RRQ melepas Nathan di fast draft, Onyx langsung mengamankannya untuk Suns. Dan keputusan itu terbukti fatal. Nathan milik Suns berubah jadi mesin penghancur. Di game ke-7, ia tampil luar biasa dan menutup pertandingan dengan push cepat ke base RRQ, memastikan gelar MPL pertama bagi Onyx setelah sekian lama. Masuk season 10, Onyx membuat langkah besar dengan merekrut Kyrie dan Coach Yep dari Filipina. Perubahan ini membuat Suns kembali ke role lamanya mid laner. Awalnya banyak yang meragukan, tapi hasilnya Suns tampil lebih matang, disiplin, dan berbahaya. Ia dikenal sebagai mid laner paling komplit di Indonesia, bisa memainkan berbagai hero seperti Yves, Farsa, Valentina, hingga Lilia dengan presisi tinggi. Dari season 10 hingga 13, Onyx menjadi tim paling dominan di MPL Indonesia. 4 gelar juara beruntun, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dominasi ini membuat banyak orang menyebut MPL sebagai liga tani untuk Onyx. Di level internasional, Onyx juga menjuarai MSC 2023 dan hampir memenangkan M-Live World Championship sebelum kalah tipis dari AP Brand akibat blunder kecil di momen krusial. Meski gagal jadi juara dunia, performa Onyx dan terutama Suns tetap membanggakan. Determination, and we hope to see you guys stronger next year. Sampai hari ini, Suns tercatat sebagai pemain Indonesia dengan pendapatan tertinggi di kancah MLBB. Ia sudah mengangkat trofi dari semua level. Dan hanya tinggal M-Series yang belum ia menangkan. Itulah Suns, mid laner terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.